Shalom Jemaat GKMI Salatiga yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Syukur kepada Tuhan karena setiap hari dalam kehidupan kita, Tuhan terus ada bersama-sama dengan kita. Menjadi murid Kristus, melakukan setiap firman-Nya dan menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan adalah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita terus mau bersemangat menjadi murid Kristus yang sejati dan menebarkan cinta kasih Tuhan dimanapun kita berada. Dia memilihku, Dia memilihmu untuk jadi murid Kristus. Turut firman-Nya layani dengan setia. Dia memilihku, Dia memilihmu untuk jadi saksi Kristus. Kabarkan Injil, bagikan kasih, menebarkan damai-Nya. Miliki hati bersaksi, jadi murid Kristus yang sejati bagi keluarga dan gereja sampai seluruh dunia. Dia memilihku, Dia memilihmu untuk jadi murid Kristus. Turut firman-Nya layani dengan setia. Dia memilihku, Dia memilihmu untuk jadi saksi Kristus. Kabarkan Injil, bagikan kasih, menebarkan damai-Nya. Miliki hati bersaksi, jadi murid Kristus yang sejati bagi keluarga dan gereja sampai seluruh dunia. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memilih kami sebagai murid-murid Tuhan, dan kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Saat ini kami mau beribadah, kami mau memuji dan menyembah Tuhan, kami mau belajar merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, berkati hati dan pikiran kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu atas kehidupan kami. Kami saat ini akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam Engkau, agar kami boleh terus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Perenungan kita terambil dari Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan yang ke-9. Ulangan 6 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya
pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bulan ini gereja kita mengambil tema tentang pendidikan. Dan tema yang diberikan pada saya adalah bertumbuh dalam ketekunan. Selama setahun lebih ini, negara-negara di dunia dan di Indonesia sedang dihadapkan dengan kondisi yang menyebabkan terhalangnya interaksi sosial, terhambatnya pendidikan, dan serta ekonomi karena wabah COVID-19. Dan pandemi ini menyebabkan ada beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah, termasuk di dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah tentang penerapan sekolah di rumah, atau kita menyebutnya belajar secara daring. Dan ada juga yang menyebutnya pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Akibatnya anak-anak tidak bisa lagi bertemu dengan teman-teman sosialnya, baik itu di sekolah maupun di lingkungan bermain. Mereka juga tidak bisa mengikuti pembelajaran secara langsung. Orang tua menjadi lingkungan yang ditemui oleh anak-anak hampir 24 jam. Setiap hari anak-anak itu harus menunggu guru mata pelajaran memberikan tugasnya, memberikan materi secara online, dan tentu saja ini tidak mudah. Mungkin pada awalnya, mungkin 1-2 bulan di awal, mungkin anak-anak merasa, wah senang nih di rumah saja, tidak harus ke sekolah. Tetapi jika dilakukan dan ini sudah berjalan hampir lebih dari 1 tahun, ada banyak yang mereka hadapi. Salah satunya adalah kebosanan, tingkat stres yang tinggi, karena banyak tugas yang menumpuk dan mereka bingung harus mengerjakannya seperti apa. Dan tekanan-tekanan ini membuat banyak anak merasa stres. Ya, karena ya tidak bisa dipungkiri lagi, anak harus belajar secara mandiri, dan tentu saja orang tua yang mendampingi juga mereka sangat kesulitan. Bagaimana harus mendampingi anak belajar? Mereka harus menjadi guru, padahal mereka juga sibuk dengan pekerjaan mereka, baik itu di rumah atau pekerjaan mereka di tempat kerja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, disinilah memang peran orang tua sangat penting di tengah keluarga, terutama dalam hal pendidikan untuk anak-anak. Apalagi untuk anak-anak tingkat SD dan SMP, di mana mereka belum bisa, kalau bahasa Jawanya dicolke itu belum bisa. Mereka masih membutuhkan pendampingan dan juga perhatian yang lebih, terutama oleh orang tua. Dalam Alkitab kita menemukan bahwa tugas utama dalam mendidik anak ada pada orang tua. Sejak anak dibesarkan, peran orang tua tidak dapat diabaikan, baik itu pemberian nutrisi, pendidikan, pemeliharaan, keteladanan bagi perkembangan anak, baik itu perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, maupun spiritual. Dalam kitab Ulangan 6 ayat 6-9 yang sudah kita baca bersama-sama, memberikan catatan yang sangat jelas bagaimana tugas mendidik dilakukan para orang tua kepada anak. Secara perspektif teks Perjanjian Lama kitab Ulangan pasal 6 ayat 6-9 memberikan catatan bahwa setiap keluarga, khususnya orang tua, mendapat tugas yang besar dalam memberikan layanan kepada anak-anak. Mengajar dan mendidik anak dalam keluarga dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Menguraikan isi dari kitab Ulangan 6 ayat 6-9, kita bisa melihat sepintas ada beberapa prinsip dalam pendidikan melalui keluarga. Yang pertama adalah tugas pendidikan adalah mandat dari Tuhan yang diberikan kepada orang tua.
Jika demikian, maka tugas ini adalah tugas yang besar, tidak main-main Bapak Ibu. Ini langsung diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai orang tua. Bukan oleh pribadi, bukan oleh lembaga, tetapi melainkan Tuhan sendiri yang memberikan mandat tersebut. Oleh karena itu konsekuensinya ialah tanggung jawab kita terhadap Tuhan secara langsung, dan tugas ini memiliki nilai ilahi. Yang kedua, bahwa pendidikan dilakukan secara berulang-ulang. Maksudnya ialah bahwa pendidikan bukan hanya dikategorikan sekali dan selesai, tetapi dilakukan secara terus-menerus. Dalam pendidikan di keluarga, bukan pendidikan yang berdasarkan waktu atau periodik. Berbeda dengan kalau kita di sekolah, ada mungkin trimester, ada semester, dan 1 tahun tuh selesai gitu, berganti lagi. Tetapi kalau di keluarga tidak ada waktu periode, tetapi semuanya itu dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga, bahwa tempat pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 6-9, pada waktu duduk dalam perjalanan, sedang berbaring atau bangun. Dan jelas hal ini mengindikasikan bahwa semua tempat dan dalam kondisi apapun dapat dijadikan sarana pendidikan. Dan ini bisa dilakukan oleh orang tua. Yang keempat, bahwa metode pengajaran itu dilakukan dengan tradisi secara lisan, yaitu membicarakannya berulang-ulang. Pokok yang ingin ditekankan bahwa dengan membicarakan berulang-ulang, maka akan ada pengendapan ajaran atau nasihat dan juga tuntunan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika saya merenungkan kitab Ulangan ini, terutama di perikop yang kita baca, ada poin-poin penting yang saya dapatkan. Yang pertama, dalam perikop, dalam kalimat haruslah engkau mengikatnya sebagai lambang di tanganmu. Pada waktu itu orang-orang Yahudi itu biasa memakai 10 firman Tuhan dan diikatkan pada tangannya. Dan ini memiliki makna bahwa mereka ingin tangannya ini melakukan pekerjaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Demikian juga dalam mendidik anak. Orang tua Yahudi tidak mau memukul anak-anaknya karena mereka ingin menggunakan tangan mereka itu sebaik-baiknya. Hal ini mengingatkan kita sebagai orang tua, hati-hati menggunakan tangan kita untuk mendidik anak-anak kita. Poin selanjutnya adalah menjadi lambang di dahimu teladan hidup. Jadi dahi itu digambarkan sebagai vision atau memandang ke depan. Artinya bahwa firman Tuhan itu dijadikan pandu dalam memimpin keluarga ketika mendidik anak-anak kita. Lalu ada poin menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Tiang rumah adalah penyangga ketegaran dan kekuatan sebuah rumah. Artinya bahwa keluarga-keluarga harus menjadikan firman Tuhan itu penyangga dasar dalam kehidupan berkeluarga. Pada tiang rumahmu juga bisa diartikan bahwa seluruh isi rumah ini haruslah mengasihi Tuhan. Lalu poin selanjutnya adalah menuliskannya pada pintu gerbangmu. Pintu gerbang itu adalah tempat keluar masuk semua anggota keluarga. Artinya bahwa seluruh kehidupan keluarga itu harus didasarkan pada firman Tuhan. Keluarga hidup di dalam terang firman Tuhan dan kiranya itu juga menjadi teladan. Dari poin-poin penting yang sudah kita baca di atas, kita renungkan bersama, lalu apa langkah nyata kita sebagai orang tua yang bisa kita lakukan untuk bisa mendampingi pendidikan anak di masa pandemi ini? Karena begitu pentingnya kita peran orang tua dalam pendidikan anak. Yang pertama yang
bisa kita lakukan adalah bagaimana orang tua perlu tekun mengenalkan firman Tuhan kepada anak-anak. Mereka perlu bertumbuh dalam kasih karunia. Konkretnya adalah di dalam keluarga, pendidikan spiritual, bagaimana orang tua mendampingi anak, mengenalkan anak terhadap firman Tuhan itu penting. Kita sebagai orang tua misalnya untuk mungkin anak-anak SD, kita bisa mendampingi anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu online. Mungkin orang tua yang memiliki anak di usia remaja, SMP juga terus mengingatkan mereka untuk terus bisa mengikuti ibadah meskipun itu dilakukan secara online. Karena pengenalan akan firman Tuhan itu juga menjadi dasar yang penting. Keluarga juga bisa membangun mezbah keluarga, mengadakan ibadah-ibadah, saling mendoakan, saling menguatkan. Selain itu apa yang bisa kita lakukan? Orang tua juga perlu memberikan keteladanan. Kita harus mampu memberikan pendampingan dan keteladanan kepada anak-anak agar mereka tetap tenang dan mereka juga tetap belajar dengan baik. Karena dalam rangka menghentikan penyebaran COVID ini, Bapak Ibu, keluarga juga harus taat kepada himbauan pemerintah. Bagaimana kita harus social distancing, kita harus rajin mencuci tangan, menjaga kesehatan kita tetap bekerja di rumah atau kita anak-anak terus sekolah atau belajar di rumah, kita harus taat terhadap aturan dan orang tua juga harus memberikan teladan itu. Bagaimana di masa pandemi ini kita bisa menghadapi pandemi ini dengan bijak. Orang tua juga perlu memberikan keteladanan tentang kedisiplinan dan tanggung jawab. Bagaimana menanamkan anak-anak meskipun mereka belajar di rumah, mereka harus disiplin. Waktu mereka harus mereka gunakan dengan baik. Sehingga tugas-tugas itu kalau anak-anak mengerjakan sesuai dengan waktu itu tidak akan menumpuk. Nah, ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Bagaimana mendampingi mereka, memberikan mereka pengertian, memberikan keteladanan bahwa kedisiplinan dan tanggung jawab itu harus mereka lakukan. Meskipun mereka sekolah atau belajar secara online di rumah. Tetapi disiplin, tanggung jawab mereka harus selalu kita tanamkan. Yang ketiga, kita juga harus bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, karena dalam masa pandemi ini anak-anak tidak bisa ya bermain di luar, bertemu dengan teman-teman. Maka di keluarga ini bagaimana kita sebagai orang tua bisa memberikan rasa nyaman dan juga memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. Sehingga ketika mereka merasa bosan, mereka kembali lagi disegarkan. Bagaimana caranya? Mungkin kita sebagai orang tua bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang menarik. Masak bersama dengan anak-anak, membuat aktivitas-aktivitas yang menarik buat anak-anak. Atau mungkin hanya sekedar sharing, mendengarkan cerita mereka, mendampingi mereka mungkin ketika nonton film, melihat televisi. Itu mungkin hal-hal yang mungkin sepele Bapak Ibu, tetapi itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang nyaman dan juga lingkungan yang menyenangkan. Sehingga anak-anak tidak stres, anak-anak tidak selalu tertekan dengan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Selain itu juga kegiatan-kegiatan ini bisa mempererat hubungan antara orang tua dan anak dan bisa mendorong mereka untuk mereka bisa percaya diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, memang tidak mudah. 1 tahun ini mungkin ada banyak orang tua juga yang mengalami stres luar biasa. Gimana ini caranya? Saya sendiri sudah capek. Pekerjaan di kantor, belum lagi pekerjaan rumah, masih harus mendampingi anak-anak. Tapi Bapak Ibu, kita kembali lagi dalam perikop ini bahwa ini adalah tugas kita, mandat yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mendampingi anak-anak, untuk pendidikan mereka. Sehingga kita harus berusaha untuk melaksanakannya itu sepenuh hati kita sebagai wujud kasih kita terhadap anak-anak dan juga tanggung jawab kita kepada Tuhan.
Dan kiranya di masa pandemi ini kita sebagai orang tua terus dimampukan untuk kita terus bertumbuh dalam ketekunan, dalam mendampingi anak-anak kita melewati krisis ini dengan baik dan bijaksana. Dimulai dari hal-hal yang kecil, dan dengan terus memberikan pendampingan kepada mereka untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita memberikan keteladanan dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Tuhan memberkati kita semua. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, bagailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, bagailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama berdoa untuk anak-anak kita, untuk kita sebagai orang tua di masa pandemi ini, agar Tuhan terus memampukan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari-hari di mana kami masih menghadapi pandemi ini. Tidak mudah Tuhan bagi kami, terkhusus kami sebagai orang tua dalam kami mendampingi anak-anak kami, dalam mendampingi mereka belajar di rumah, mendampingi mereka tumbuh kembang mereka. Tapi kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar untuk terus mendidik mereka. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami sebagai orang tua,
Kami bisa mendampingi anak-anak kami dengan baik. Kami bisa menyikapi pandemi ini dengan bijak. Kami bisa memberikan keteladanan yang baik bagi anak-anak kami. Dan terlebih Tuhan, meskipun di masa pandemi ini kiranya kami dan juga anak-anak kami boleh terus bertumbuh, boleh terus mengenal Engkau, boleh terus merasakan kasih-Mu atas kami. Sehingga kami Tuhan tidak mengalami tekanan, kami mau terus belajar untuk kami menjadi orang yang lebih bijak lagi. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan untuk anak-anak kami dalam mereka mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Berikan mereka ketekunan, agar mereka juga bisa disiplin, mereka bisa terus bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan lewat pendidikan mereka ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan untuk pendidikan anak-anak kami, untuk masa depan mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan terus yang akan memegang, Tuhan yang akan memimpin mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami mau mengakhiri ibadah kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.